Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 31. Sofia menghela napas pelan. Aku cuma takut pandangan orang berubah terhadapmu, wibawamu akan hancur di mata mereka yang mengenalmu, jelas Sofia memberi penjelasan. Apa untungnya memikirkan pandangan orang lain? Sedangkan orang lain belum tentu akan memikirkan perasaan kita, jawab Satria nyureng. Jangan banyak memikirkan hal yang tidak penting. Pikirkan saja hidup kita, ujar Satria memalingkan pandangannya keluar jendela. Jelas tak ingin melanjutkan percakapan lagi. Sofia menyerah, sebaiknya jangan merusak suasana hati Satria kali ini, pria ini benar-benar sedang menunjukkan keegoisan dan kekuasaannya. Tidak bisa dibantah, tidak mau dilarang, dan tidak mungkin diingatkan. Satria berbuat segala sesuatu atas kehendaknya sendiri. Pria itu tak mau orang lain mendikte apalagi mengusik dan membatasi keinginannya. Dia hanya ingin segala hal terjadi sesuai dengan keinginannya, dan itu akan dia wujudkan bagaimanapun caranya. Dia kan Tuan Satria Nicholas Mahardika. Sepertinya aku lupa dia siapa, gerutu Sofia dalam hati. Esoknya, ruang tengah terlihat hangat pagi itu. Sebuah keluarga kecil asyik bercengkerama. Sepasang suami istri tengah duduk berdampingan di sofa, dengan televisi yang menyala. Sementara seorang anak perempuan cantik duduk di lantai, beralaskan karpet bulu dengan mainan yang berserakan. Sofia menyuruhkan kepalanya di dada bidang Satria, yang punggungnya menempel ke sandaran sofa. Sebelah tangan pria itu merangkul pundak Sofia, dan membelainya dengan lembut. Apa kalian tidak mau jalan-jalan lagi pagi ini? Tanya Satria yang matanya tertuju ke layar besar di depan. Dikta mau main rumah-rumahan, sahut gadis cilik yang sedang memainkan boneka Barbie itu. Aku lelah, ingin istirahat. Ujar Sofia menggeliat, meregangkan otot-otot di tubuhnya yang terasa pegal. Lalu kembali menyuruhkan kepalanya di dada bidang Satria. Pria itu terkekeh, pria itu tahu maksud di balik keluhan istrinya. Mengingat kelakuannya yang semalam berturut-turut menggempur perempuan itu, seakan tak pernah merasa puas. Ya? Satria tidak pernah merasa puas ketika sedang bersama Sofia. Perempuan itu selalu membuatnya ingin menyentuhnya lagi dan lagi, seperti yang belum pernah melakukan sebelumnya. Sofia mampu merubah Satria menjadi pribadi yang lain, ketika sedang bersamanya. Mengeluarkan sisi buas dalam dirinya, yang tak pernah hadir ketika bersama orang lain. Membebaskan gejolak darah muda, yang tak pernah pria itu rasakan sebelumnya. Otak hati dan jiwanya selalu tidak bisa dikendalikan, ketika sedang menyentuh perempuan itu. Aku dan Dikta pulang sore ini ya? Ujar Sofia memulai lagi percakapan. Satria menghembuskan napas. Kenapa harus sore ini? Besok tidak bisa? Ujar Satria menjawab dengan pertanyaan. Besok Dikta sekolah pagi, aku masuk kerja jam 9. Lanjut Sofia, yang kini melingkarkan tangannya di pinggang Satria. Satria mengeratkan pelukan. Aku masih betah bersama kalian, ucapnya lagi. Nanti kamu pulang ke rumah? Tangan Sofia merayap di lengan suaminya, kemudian menautkannya ketika jari-jari mereka bertemu. Tidak, aku tidur di sini malam ini. Mungkin besok baru pulang, jawab Satria. Kenapa? Tanya Sofia mendongak. Tidak apa-apa, aku hanya ingin di sini. Tapi kamu di sini sendirian, ujar Sofia. Aku suka sendirian, jawab Satria enteng. Kamu tidak kesepian? Tanya Sofia heran. Satria terkekeh. Kesepian di tempat yang ada jejak dirimu itu lebih baik. Daripada pulang ke tempat di mana aku tak bisa menemukanmu, jawab Satria mengeratkan tautan jari mereka. Mata mereka bersirobok. Papi, panggil Sofia, seolah pria itu tak ada di dekatnya. Satria menggumam. Terima kasih sudah hadir lagi dalam kehidupanku, dan terima kasih karena sudah menepati janjimu, ucap Sofia menatap dengan mata bulatnya yang berkaca-kaca. Satria menggeleng pelan. Nomor. Terima kasih karena kita sudah bertemu lagi, dan terima kasih karena kita bisa bersama. Sofia tersenyum. Kamu tidak tahu, selama apa aku menunggu tibanya hari-hari seperti ini. Itulah sebabnya aku ingin berusaha lebih untuk hidup bersamamu.
Sofia mengerjap. Selama apa? Rasanya seperti selamanya. 20 tahun terasa seperti seumur hidup, jawab Satria terkekeh lagi. Ia merasa betapa konyolnya perasaan ini. Aku tak pernah bisa melupakanmu walau setelah bertahun-tahun, bukankah ini aneh? Seorang pria sepertiku jatuh cinta kepada gadis belia, yang bahkan belum cukup umur waktu itu. Aku sempat mengira bahwa diriku seorang Vedo, karena merasa tertarik kepada seorang gadis kecil, yang telah memberiku sebotol air mineral di pinggir jalan. Tapi aku tak merasakannya, ketika aku menatap anak yang lain. Aku bahkan mencoba, mengalihkan perhatianku pada teman-teman perempuan saat aku bersekolah. Aku berusaha menemukan perasaan yang sama, ketika aku bersama gadis-gadis di kampus saat kuliah. Tapi tetap aku tidak merasakan apapun, hatiku seperti mendadak mati rasa. Kamu telah merebut seluruh hatiku, hingga tak tersisa untuk yang lainnya. Bahkan untuk Laras sekalipun. Padahal dia perempuan pertama, yang membersamaiku dan menunjukkan aku banyak hal. Sofia terdiam, manik matanya kini terasa berkabut. Aku sudah menunggumu selama 20 tahun, dan itu tak mudah. Aku tak ingin mengalah pada apapun yang terbentang di depan. Aku tidak akan membiarkan apapun memisahkan kita lagi. Aku tak bisa, Via. Ujar Satria begitu meledos. Sofia kembali menyandarkan kepalanya di dada bidang Satria. Jadi, bantulah aku untuk tak menggubris apapun, yang mungkin akan kamu hadapi nanti. Entah itu cibiran, gunjingan, atau apapun yang mungkin akan menyudutkan kamu. Biasakan kamu melakukan itu? Tanya Satria seolah meminta kepastian. Sofia kembali mendongak. Kalau kamu saja bisa menunggu selama itu, dan melakukan banyak hal untuk bisa bersamaku. Kenapa aku tidak bisa bertahan dari apa yang akan terjadi nanti? Jawab Sofia nyungir. Satria tersenyum, kamu janji? Tanyanya. Sofia mengangguk, aku janji, jawab Sofia meledos. Keduanya tersenyum. Sofia menangkup wajah tegas di depannya, dan segera mendaratkan sebuah ciuman manis di bibir Satria. Ih, Mama genit. Celetu Dikta tiba-tiba, yang dari tadi memperhatikan interaksi antara kedua orang tuanya. Membuat dua orang dewasa ini tertawa. Bukan genit, itu tadi namanya sayang. Satria yang merubah posisi duduknya menjadi tegak. Dan karena papi juga sayang Dikta, sini mau papi cium? Tawar Satria, merentangkan tangannya hendak meraih gadis kecil itu. Gak mau. Papi sama Mama genit, suka cium-cium sembarangan. Rajuk Dikta berlari menghindar, yang kemudian dikejar oleh Satria. Mereka berdua berkejaran mengelilingi sofa di ruang tengah, suara teriakan dan tawa ceria menggema di dalam penthouse itu. Di kantor PT Basudil Saputra, Satria keluar dari ruang rapat dengan wajah sumringah. Meeting rutin bulan ini berjalan dengan lancar. Semua anak perusahaan menunjukkan kemajuan yang baik dalam kurun waktu beberapa bulan ini. Ditambah kinerja karyawan dan staf di setiap cabang juga cukup memuaskan. Hanya ada sedikit masalah yang tidak terlalu berarti, hal biasa dalam perjalanan bisnisnya dan tidak perlu dikhawatirkan. Pria itu memasuki ruang kerja miliknya, dan bermaksud melakukan panggilan telepon ke nomor Sofia. Baru semalam mereka berpisah, pria itu sudah merasakan rindu yang teramat sangat kepada istri mudanya. Namun seseorang yang tengah menunggu di dalam ruang kerjanya, membuat Satria terhenyak. Seorang pria setinggi dirinya berdiri tegap menghadap jendela, yang menampakkan pemandangan kota Jakarta pada siang terik itu. Pria yang tak pernah dia sangka kehadirannya. Satria membeku. Apa yang sedang dia lakukan di sini? Bagaimana dia bisa datang tanpa aku tahu? Apa yang dia inginkan kali ini? Batinnya bermonolog. Aura mengancam masih mampu menguar dari dalam diri pria berusia 75 tahun itu. Walaupun usianya sudah tak lagi muda, tapi gurat ketegasan masih terlihat di sana. Tubuhnya masih terlihat tegap dan sehat, penuaan tak begitu terlihat pada dirinya. Selain hanya rambutnya yang memutih sebagian, yang lainnya tak begitu kentara. Satria berjalan mendekat. Kini mereka sama-sama berdiri di depan jendela besar, yang menghadap ke hamparan gedung-gedung pencakar langit di luar sana. Apa aku sudah mengejutkanmu? Ucap Nicholas dengan suara rendah namun tegas. Ia berdiri menghadap kaca besar, yang menampilkan pemandangan sekeliling kota Jakarta. Satria juga berada pada posisi yang sama.
berdiri tegap, dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celana. Satria berdeham untuk sekedar melegakan tenggorokannya. Ayah tidak mengabariku kalau akan berkunjung, aku jadi tidak bisa menyambut kedatangan ayah. Jika saja aku tahu ayah akan datang, sudah pasti. Bagaimana kamu tahu aku akan datang berkunjung? Kamu terlalu sibuk mengurusi segala hal, jawab Nicholas menyela. Aku banyak pekerjaan, ayah tahu, kilas Tria. Nicholas mendengus. Bahkan kini kamu pun mulai mengurusi hal tak penting. Sambungnya, dengan pandangan yang masih tertuju keluar jendela. Satria sedikit melonggarkan ikatan dasinya yang tiba-tiba terasa sesak. Aku mengunjungi menantuku karena begitu senang, setelah mendengar kabar darinya bahwa kalian akan segera punya anak. Akhirnya keluarga kita akan memiliki keturunan sekarang, seloroh Nicholas melanjutkan. Satria menelan ludahnya kasar, rupanya Lara mulai mengadu. Tapi aku tak menemukanmu di sana. Kamu malah sibuk berurusan dengan perempuan lain, daripada menemani istrimu yang sedang mengandung anakmu, terang Nicholas nyureng. Satria menarik napas dalam. Oh. Lara mengadu. Baguslah, aku tidak perlu bersusah payah mengatakan hal ini kepada ayah. Setidaknya aku tidak harus pusing memikirkan, bagaimana caranya menyampaikan hal ini. Ujar Satria menjawab dengan santai, seolah yang tengah dihadapinya bukanlah hal besar. Nicholas menoleh, tak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut putra tunggalnya. Jaga bicaramu, Niko. Kamu sedang berhadapan dengan ayahmu, bukan bawahanmu. Celetuk Nicholas menggeram. Satria mendengus. Aku bukan pemuda berumur 20 tahun lagi. Aku pria dewasa, yang punya cara sendiri untuk menghadapi sesuatu, jawabnya datar tanpa merasa gentar. Kini dua orang pria dewasa tengah berhadapan, seperti musuh yang siap bergulat di arena. Keduanya berdiri tegap, dengan wajah yang lurus dan mata saling menatap, menantang. Kenapa kamu senang sekali berurusan dengan orang-orang yang tidak berasal dari lingkungan kita? Kamu selalu mencoba untuk menarik mereka ke dalam lingkaran hidupmu, yang tentu berbeda dari orang kebanyakan. Ayah tidak perlu memusingkan tentang dengan siapa aku berurusan, aku sudah melakukan segala hal yang ayah perintahkan. Aku bahkan telah membuat segala yang kita miliki, bertambah ribuan kali lipat dari sebelumnya. Aku bahkan tidak pernah membantah sedikit pun selama ini, walaupun ayah tahu, aku mengerjakan segala hal di luar kemauanku. Tapi aku tetap melakukannya dengan baik, bukan? Aku yakini hasilnya tidak pernah mengecewakan ayah. Nicholas menghela napasnya dalam-dalam. Harus dia akui, putranya memang tidak pernah mengecewakannya selama ini. Walaupun, segala yang Satria kerjakan di luar keinginannya. Dia selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh kesungguhan, dan profesionalitas yang tinggi. Dia bahkan selalu menekan egonya dalam-dalam, demi mewujudkan apa yang diperintahkan dia dan ayahnya dulu. Menahan banyak keinginan dalam dirinya, demi menjalankan usaha yang telah keluarganya rintis dari nol. Satria selalu bertanggung jawab, sebagai anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga Nicholas. Jadi, apa salahnya kalau sekarang aku mencoba, meraih satu-satunya hal yang paling aku inginkan dalam hidupku? Niko. Bentak Nicholas menatap tajam pada Satria, seolah ingin menerkamnya bulat-bulat. Bersambung.